Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidis sadat qutbil bidayati wan nihayat khalifatillah bi khazainil ardi was samawat wa ala alihi wa sahbihi madamati sadat wal qadat salatan taftahu lana biha abwabal khairati was sa'adat fi darid dunya wa fi daril ma'ad wa barik lana biha fi umrina wa bi rizqina wa fi awladina وعلى إخواننا من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أينما كانوا في جميع الجهاد والبلاد وتنجينا بها وإياهم من جميع الأهوال والآفات ومن شر الحياة وشر الممات يا والي الحسنة وقاضي الحاجات. قال الحبيب عثمان بتوي رحمه الله ونفعنا به وبجميع علومه في الدارين آمين. Basir artinya yang maha melihat. Allah wajib bersifat basar. Maksud wajib pada hukum akal. Akal kita yang sempurna menolak kalau Allah dikatakan tidak bersifat basar. Tetapi wajiblah Allah itu bersifat basar. Maka mustahil Allah itu yang buta. Dalilnya yaitu sama dengan dalil sifat basar adanya. Wallahu basirum bima ta'malun. Artinya bermula Allah Ta'ala amat melihat dengan barang yang dibuat oleh kamu. Jadi secara akal kita yang sihat pun memustahilkan kalau ada yang memadahkan Allah Ta'ala itu buta karena melihat. Jadi itu jelas saja sudah. Kita yakin Allah yang memelihara, yang menjamin, yang menggerakkan, mendiamkan. Kalau yang seperti itu tugasnya mahal luar biasa, mustahil Allah itu buta. Nah, jadi itu jelas sudah lah. Karena mungkin ada percaya kalau dipadahkan Allah Ta'ala buta. Apalagi orang Tuhan mun sampai memadahkan Allah Ta'ala buta, alahan pada kananakan. Nah, maka cuma di sini sebuting yang kita etikatkan. Allah melihat bukan seperti cara makhluk. Nah itu aja. Makhluk pakai alat, pakai mata, Allah kada seperti itu. Makhluk melihat ada jelas, ada kada jelas, Allah kada kayak itu. Nah, makhluk dibatasi oleh sesuatu, sedangkan Allah kada kayak itu. Penglihatan Allah jauh dekat tetap jelas. Penglihatan Allah yang timbul maupun yang tinggalan tetap bagi Allah jelas. Yang nampak maupun yang kada nampak bagi Allah tetap jelas. Dan Allah melihat dengan cara yang kita kada bisa menjangkau. Maksudnya kada bisa panca indera kita dan akal kita memahami kayak apa Allah itu melihat. Cuma kita yakin Allah itu maha melihat. Nah, apa dalilnya? Dalil naklinya wallahu basirum bima ta'malun. Dalil akalnya mustahil Allah bersifat buta. Sedangkan sidin yang maha ragu, yang memelihara, memberi rezeki. Nah, maka sangat aib, sangat mustahil kalau Allah dikatakan buta. Apa yang dilihat oleh Allah? Nah, seluruh yang maujud itu dilihat oleh Allah. Seluruh yang mewujud, seluruh yang ada. Nah, yang mewujud ini terbagi dua. Ada mewujud qadim, ada mewujud hadis. Ada wujud qadim, ada wujud hadis. Wujud qadim, wujud zat Allah dan segala sifat-sifatnya itu qadim. Jadi wujud Allah itu ada bersifat qadim. Sifat-sifat Allah itu banyak dan maha sempurna juga bersifat qadim. Itu seluruhnya dilihat oleh Allah. Oleh Allah itu sendiri dilihat. Zatnya yang qadim dilihat oleh Allah. Sifat-sifatnya yang qadim dilihat oleh Allah. Nah, itu wujud qadim namanya. Ada juga wujud hadis. Apa itu? Makhluk yang diciptakan oleh Allah. Seluruh makhluk yang diciptakan oleh Allah, maka kada ada yang lain dari Allah yang menciptakan, hanya Allah yang menciptakan. Itu disebut hadis baharu. Nah, seluruh wujudnya itu dilihat oleh Allah. Dilihat oleh sifat besarnya Allah. Nah, maka yang dilihat oleh Allah itu seluruh yang ada, baik itu yang adanya sifatnya qadim maupun yang hadis. Apa itu yang qadim tadi? Zat Allah dan segala sifat-sifatnya. Apa yang hadis? Ciptaan Allah seluruhnya.
Maka patut bagi mukmin mu'taqid bahwasanya ia beriman, yakin Allah itu maha melihat. Maka adabnya bahwasanya ia senantiasa. Nah, arti senantiasa di sini pada setiap keadaan, terus-terusan, kada bahampihan jorong Banjar, kada bahampihan. Maksud senantiasa itu selalu. Apa itu yang senantiasa? Banyak malunya kepada Allah, yang melihat akan dia membuat dosa atau meninggalkan keparduan jua adanya. Nah, jadi amal kita ini secara garis besar ada dua. Pulang inilah amal makhluk nih. Ada amal zahir, ada amal batin. Nah, amal zahir itu kelihatan oleh kawan kita. Nah, kayak sembahyang, puasa, bayar zakat, naik haji, itu kelihatan sesama manusia. Ada amal batin, amal juga, yaitu amal yang di hati. Itu kada ada yang melihat kecuali hanya Allah. Mengapa amal yang di hati ini? Sabar, ikhlas, syukur, ridho, tawakal. Amal yang di hati. Nah, setiap ada amal, maka amal baik yang di hati maupun yang di zahir anggota tubuh tak bagi dua pulang. Yang di hati amal tadi tak bagi dua, yang di zahir bang amal tadi tak bagi dua. Ada amal baik, ada amal buruk, baik yang zahir maupun yang di hati tadi. Nah, ada yang di zahir amal baik, ada lawanannya amal buruk. Yang di hati bang sama, ada amal baik, ada amal buruk. Kedua-duanya yang di hati maupun yang di zahir itu disebut amal namanya. Nah, amal itu kelihatan oleh Allah, dilihat oleh Allah. Maka kita ini selama masih hidup pasti beramal. Duduk mencungkung aja amal larnya. Napa sidin jah duduk jangan amal tuh. Napa sidin guring pun amal juga. Nah, maka di antara dua amal ini, baik yang di hati maupun yang di anggota tubuh, baik yang baik maupun yang buruk dilihat oleh Allah. Pertanyaannya, apa yang permulaan dilihat oleh Allah? Maksudnya yang dihitung, yang diperhatikan. Amun seluruhnya itu dilihat oleh Allah. Cuma yang permulaan yang diperhatikan, yang dinilai oleh Allah, itu adalah amal hati. Nah, bukan berarti permulaan Allah melihat amal hati lalu Allah kada terlihati amal jahir, kada. Itu kelihatan seluruhnya taimbai oleh Allah Ta'ala. Cuma yang diperhatikan Allah, yang dinilai berdahulu itu amal hati. Amal hati. Amun amal hatinya baik, baik sambatannya. Amun amal hatinya buruk, buruk sambatannya. Nah, baik amal hati yang baik, satu keadaan. Baik amal hati yang buruk, keadaan yang berikutnya. Berarti hati kita ini pun sebagaimana si zahir tubuh kita berpindah dari satu keadaan ke keadaan yang lain, hati kita maka itu juga berpindah dari keadaan yang satu ke keadaan yang lain. Berpindah dari keadaan sabar kepada keadaan kada sabar. Berpindah dari keadaan hati yang syukur kepada yang kada syukur. Nah, berpindah dari keadaan yang sangka jahat berpindah menjadi sangka baik. Maka hati itu pun ada hal ihwalnya juga. Sebagaimana zahir ada hal ihwal keadaan, hati itu pun ada hal ihwal keadaan. Nah, di sini dipadahkan kita banyak takutnya, banyak malunya kepada Allah yang melihat akan dia. Maksudnya apa yang dilihat? Amal hatinya di setiap keadaannya dan amal zahirnya. Nah, maka para ulama bahari menyusun kitab mendahulukan yang paling diutamakan itu adalah apa yang paling permulaan dinilai Tuhan. Itu yang kita utamakan, yang kita bereskan. Karena kada terjadi kejahatan di anggota tubuh kita melainkan didahului oleh jahatnya hati. Kada terjadi kebaikan di anggota tubuh kita melainkan diawali oleh baiknya hati. Nah, jadi kebaikan yang terbit di tangan, di batis, di mata itu berawal dari hati yang baik. Keburukan bang sama nang kayak itu juga berawal dari hati yang buruk. Nah, maka amun kita hendak memperbaiki amal hati yang didahulukan. Karena ini perkara yang dihulu. Amun kita memperbaiki amal anggota tubuh saja, kayak apa caranya supaya baik, tapi amal yang di hati belum baik, itu seperti menanam atau melukis di atas air, kada bermanfaat bagi kita.
kita baiki kelakuan kita supaya baik, tapi hati kita kada kita baiki, tatap dia pahirian, tatap penyangka kejahatan, tatap kada sabar, tatap ya kada bagus di akhirnya itu. Bahkan ada cenderung menjadi kemunafikan. Nah, baik di luar, bapira di dalam. Nah, bapira itu bahasa Arab kono. Ada tahu pian bapira, bong Jawa ora paham. Nah, bapira itu apa yo? Penyakit dalam buah mangga tuh. Nah, ada kalau binatang dicium mangga tuh harum, dilihat umat pokoknya merangsang tuh hendak mengacak mangga ini. Nah, maka 2 biji pula mangganya. Nah, sekali dibalah ada binatangnya, maka hibak binatangnya kada kau dimakan lagi. Rezeki binatang naranya. Nah, binatang yang dalam itu pira naranya kalau bahasa orang Banjar menyambat. Orang Banjarnya pira, kalau orang Jawa mungkin paru. Mungkin. Nah, jadi jangan sampai buah mangga yang bagus, amal kita yang bagus, ya kalau zahir kita yang bagus, sekalinya sia-sia kada ada manfaat gara-gara hatinya buruk. Nah, maka setiap amal yang terbit dari hati yang buruk itu diputus oleh Allah sebagai sebuah kemunafikan. Sembahyang tapi riya, kemunafikan. Sembahyang, beribadah, memurah tapi ujub, kemunafikan. Nah, maka penyakit-penyakit ini yang kepamulaan kita sambil menggawi syariat. Jangan juga menghadang hati ikhlas dulu, hanya sembahyang 5 waktu, luput juanin tuh. Jadi syariat tetap jalan, hati sambil dibaiki. Nah, 2 rakaat, tapi orangnya mukhlisan, hal keadaannya ikhlas, bersih hatinya. Itu lebih afdal daripada orang yang beribadah seumur hidupnya, tapi inya kada paham ikhlas. Orang nih alim, tapi alimnya alim fikih aja, beribadah seumur hidup. Seumur hidup siang dan malam beribadah. Lebih harat 2 rakaat orang yang arif billah. Walaupun hanya 2 rakaat. Nah, kenapa dia lebih harat? Inya diterima makbul. Biar seumur hidup beribadah mun kada diterima apa gunanya? Nah, ya kalau tak ada gunanya. Biar seumur hidup beribadah mun Tuhan kada terima, tak ada gunanya. Tapi kalau biar 2 rakaat tapi diterima oleh Allah, surga mahadang. Nah, maka hati itulah yang dilihat oleh Allah pamulaan, baik buruknya pada setiap keadaan yang berbeda-beda di hati tadi, pada setiap keadaan yang berbeda-beda. Nah, maka para ulama pun memadahkan pulang, kenapa hati itu jadi buruk dan kenapa hati itu jadi baik? Kan pertanyaan dah. Kita jawab sekarang juga. Kenapa hati itu buruk? Karena hatinya zulmah. Ujar orang tasawuf, zulmah, gelap atau kadab. Barang siapa hati kadab, maka cagar, akan timbul di situ banyak penyakit. Ular, kalajengking, kada maunya ditarang, dikadab andaknya, semak bulkar, kadab. Ada ular ketiga pian situ. Ada tikus segala macam. Mun ditarang di sini ada akunnya, ular ada di sini. Nah, paling ular yang itu, ular yang bakar amat, punya ketolahan tuh bang bini, dapatnya nintu. Nah, itu mau ditarang, tapi mau ular yang ular nintu kada mau di padang kadap. Nah, barang siapa hati kita tadi kadap, maka timbulan penyakit satu persatu. Penyakit yang pamulaan timbul lah dari kegelapnya hati nih. Pertama dulu hubbud dunya. Nah, taimbai jo timbul lawan ujub. Ati ujub nintu rasa diri berisi kelebihan. Nah, dan timbul kena di hati tadi sayang atau berisi tujuan hendak juga kayak orang sugih di dunia, hendak mensugihnya kada terlarang, hendak itu nah bibit dari mencintai, kada mungkin datang mencintai kada hendak dulu asal muasal. Jadi mun hendak menghilangkan mencintai lawan dunia, hendaknya itu dipotong dulu. Kalau masalah sugih itu Tuhan ampun aturan. Ada yang disugihkan Allah, ada yang dimiskinkan oleh Allah. Itu aturan Tuhan.
Tapi kalau kita tadi disuruh jangan mencintai, kayak apa supaya jangan mencintai? Handaknya itu dulu ditatak, dipotong. Nah, maka handak ini nah yang menghasilkan hubud dunia kena. Nah, datang di mana hubud dunia ada, hati itu gelap. Datang di mana ada ujub, hati itu gelap. Ujub itu bapaknya penyakit, hubud dunia ibunya penyakit. Ada dua itu, dua lagi bini di hati. Nah, pada anakannya. Wah, dari hubud dunia lahir hasad, iri dengki, sangka jahat, marah, godop je kita. Dan lain sebagainya, banyak tuh pengaturannya kitab tasawuf. Dari ujub timbul riya, timbul kibir, timbul takabur, timbul sum'ah, timbul tahqirun nas, dan lain sebagainya. Nah, jadi ada bapak penyakit, ada ibu penyakit. Bila dua itu tak kumpul, jelas sudah baanakan. Kuduk gin baanakan musim hujan, apalagi yang dua nih tuh, mun tak kumpul. Nah, maka orang yang riya beribadah pertanda abah penyakit ada di hatinya. Orang yang pahirian pertanda ada ibu penyakit ada di hatinya. Jangankan abah dan ibunya ada di hati, cucunya, riya tuh cucu tuh ada di hati, membakar pahala amal. Padahal cucu aja, apalagi mau sampai datunya ada. Cucu aja, riya tuh cucu. Lain asli penyakitnya, penyakit aslinya itu di ujubnya itu. Nah sekarang kenapa timbul ada bapak dan uma ini pada tuan penyakit ini di hati? Nah, gara-gara nafsu yang kada terdidik. Nafsu kada yang terdidik. Maka oleh para ulama mengadakan belajar sifat 20. Kita sudah belajar alhamdulillah. Nah, maka dahulu nafsunya sekahandaknya liar, berisi kehendak yang liar. Hendak ini, hendak itu, hendak ini, hendak sugih, hendak sihat terus, hendak bini 10. Bini gin hendak 10, kada hakun 4. Hendak macam-macam. Hendak ini, hendak itu, segala macam. Itu kehendak yang liar, kehendak nafsu narnya. Satu, itu dijadikan wahdaniyat pada niat. Jadi mulai bangun dari tidur, dijadikan tujuan hidup kita tuh hanya satu, wahdahu la syarikalah. Hanya satu yang dituju, la syarikalah, kada ada yang lain yang dituju. Apa itu? Keridhaan Allah saja. Nah, ini sudah kita bahas berkali-kali, sudahlah. Nah, cuma nih sekadar pengingat saja. Maka bila kita berhasil menjadikan hati itu cuma satu niat, yaitu keridhaan Allah aja yang dituju, apapun amalnya hanya yang dikehendaki ridha Allah, mulai bangun guring sampai guring. Ibadah 5 waktu lillahi ta'ala, keridhaan Allah yang dituju. Sembahyang sunat, duha, tahajud, awabin lillahi ta'ala, keridhaan Allah yang dituju. Bersedekah lillahi ta'ala, keridhaan Allah yang dituju. Ini panjang pembahasannya urusan tasawuf. Tapi dasarnya tadi adalah paham dulu sifat 20, sehingga kita bujur meletakkan pemahaman lillahi ta'ala di dalam hati. Satu. Nah, yang kedua, kalau memang Allah yang dituju, maka kita hanya menghadap kepada Allah. Arti hanya menghadap kepada Allah, fokus hanya memandang kebaikan Allah. Nyawa siapa yang dituju? Allah. Amun ka itu hadapi sidin, lihati kebaikan sidin. Nah, kada sulit melihati kebaikan Allah, karena kada ada sesuatu apapun melainkan semuanya itu adalah dijadikan oleh Allah sebagai kebaikan bagi kita. Nah, maka seluruh yang kita lihat ini nak kebaikan Allah berataan. Jadi hendak mencengangi kisah kebaikan Allah itu kada sulit. Yang ngalih menjadi ngalih itu karena oon itu bahasa halus naham. Mun dikasari kena kosor bener guru itu aja. Bungul. Tak kasari sesekali. Ngalih bener nih talapas sudah senjata nuklir. Jadi bungul jangan diharagu. Belajar sifat 20 dari awal. Bila kada paham ulangi pulang. Kada terjadi sesuatu gerak melainkan dikehendaki oleh Allah. Bila Allah berkehendak, kudratnya berlaku, maka terjadilah sesuatu. Nah, maka sesuatu itu dijadikan oleh Allah. Maka kita melihat sesuatu itu bergerak,
Nampak di situ bagi orang yang paham ini adalah kisah kebaikan Allah. Nah, kita asalnya haus, minum hilang haus itu sesuatu narenya. Contoh sesuatu ya hilang haus. Nah, siapa yang menjadikan hilang haus? Allah. Nah, nampak di situ asal paham, asal mengerti. Jadi orang-orang yang paham dan mengerti itu hendak kada ingat lawan Allah tuh sulit. Hendak kada melihati kebaikan Allah tuh sulit karena nampak benar. Makanya dalam nahwu tuh dalam kitab Kawakib lah, Mutamimah ya lo, Kawakib juga dipadahkan a'raful ma'arif itu Allah. A'raful ma'arif. Nah, apa itu jaga depan araful ma'arif jangan. A'raful ma'arif paling ma'rifah di antara ma'rifah tuh nah. Isim itu kan ada dua, ada nakirah dan ma'rifah. Yang paling ma'rifah, yang paling mudah dikenali itu Allah. Kenapa? Karena sidin itu Allahu Akbar. Nah, kebaikannya di mana-mana. Orang tuh di kampung sugih benar, kasugihannya di mana-mana nampak benar, kepemurahannya nampak benar, sulit kita hadapi nando. Apalagi hari-hari memberi kita baras, mengirimi baras segala macam, sulit kita hadapi nando. Nah, apabila di kampung itu ada yang sugih benar, pemurah benar, baikan benar, hari-hari menolongi masyarakat, masyarakat ini pasti pinando lawan sugih orang sugih itu. Apalagi ini Allah, seluruh alam semesta Allah yang menghidupi, Allah yang memberi makani, yang memberi minum, yang menggerakkan dan mendiamkan, yang mengatur. Maka sulit kita kada pinando lawan Allah, kada melihat lawan kebaikan sidin. Nah, maka yang disebut hati yang kadap, kadada dua kesadaran tadina. Niatnya banyak cabang-cabangnya. Yang cabang-cabang niat itu timbul dari hawa nafsunya. Sekarang cabang-cabangnya tuh ditabesnya berataan, dijadikan satu niat lillahi ta'ala. Maka lillahi ta'ala ini lampu yang ada di hati, yang menerangi hati. Satu. Yang kedua, hanya melihati kebaikan Allah. Karena Allah yang dituju tadi, keridhaan Allah yang dituju, lihat ya kebaikan sidin. Nah, melihat kebaikan Allah itu pun lampu yang menerangi hati. Maka dua perkara, niat hanya lillahi ta'ala, pandangan hati hanya melihat kebaikan Allah. Nah, dua macam ini diikat jadi satu yang disebut mukhlisan lillah. Nah, ikhlas naranya, ikhlas persis sifat 20. Andak di hati, bawa beramal, maka orang itu disebut bertarikot naranya. Amalnya syariat, yang di hatinya tadi hakikat, digawinya, digabungnya disebut bertarikot naranya. Orangnya itu disebut salik, gawiannya disebut suluk. Paham ya lo lah? Sahabat kada paham juga, rancak tuh dah ulang-ulang. Nah, jadi bawa beramal, maka amal tadi dikerjakan oleh hati yang tarang, bukan lagi hati yang kadap. Maka disebut hati itu di munawwar, diterangi. Nah, hati yang tarang inilah memancing madat dari Allah Ta'ala. Oh, maka imannya bertambah kuat gara-gara tarang tadi. Sabarnya kena timbul, syukurnya timbul seorang aja tuh, ridhonya timbul, tarang. Nah, barang siapa hati tarang, maka selamatlah dari penyakit-penyakit hati. Panjandaknya tarang, penglihatnya tarang. Nah, ini pemahaman hati yang tarang. Nah, lalu berikutnya pulang. Apabila sudah hati tarang, sebab ada yang aplikasi ikhlas itu ada di hati sudah, bawanya beribadah, dilihatinya kebaikan terus, akhirnya karena yang dilihat hari-hari mulai bangun guring sampai guring hanya kebaikan Allah yang dilihat, ujung-ujungnya kena jatuh cinta lawan Allah. Nah, ini yang dikehendaki, tariqatuna mahabbah. Jalan kita untuk menuju Allah landasannya adalah cinta. Nah, kada dijadikan seseorang wali Allah melainkannya berjalan di dasar-dasar cinta lawan Allah. Jadi bayi bodoh karena cinta lawan Tuhan. Kada ada yang dicintai selain dari Allah. Sembahyang karena cinta lawan Allah.
puasa karena cinta, apapun yang dikerjakan bila dasarnya karena cinta, kawa istiqomah. Karena cinta kada maharap upah. Nah, itu cinta. Amun kita masih maharap ganjaran di dunia, kada sebujur-bujur cinta. Kalau kita masih maharap surga di akhir lawan Allah, kada belum bujur-bujur cinta. Cinta sejati kada maharap upah. Beribadah cangkal, puasa rajin, tapi kada maharap upah. Kenapa? Cinta. Pian si bini cinta benar. Oh, hari-hari pian beri duit, pian sayangi segala macam, pian kada mengharap upah. Kenapa? Karena cinta memang kada mengharap upah. Cinta itu terlihat di perbuatan. Lalu pian ditakuni oleh orang, "Mak, kenapa pian ini ya bagus bener lawan bini? Hari-hari melayani, hari-hari aku cinta, Bang." Ngalihain orang cinta tuh ngalih. Kada aku dibahas. Kita nih hari-hari kada berjaki berusaha, tapi karena sudah terlanjur cinta lawan Tuhan, kada apa-apa. Nah, jadi kenapa kita wani meninggalkan 5 waktu? Kenapa wani kada berpuasaan Ramadan? Kenapa kau wani menggawi maksiat? Karena memang kada ada cinta lawan yang menyuruh. Kada ada cinta. Nah, maka cinta yang asli bukan yang di mulut. Yang uhibbullah, uhibbuka lain. Cinta yang asli buah dari hati yang ikhlas atau buah dari tariqat narenya. Bewirid, tapi hati balampu. Nah, wiritan yang digawi atas dasar hati yang balampu tadi menimbulkan cinta. Sebab logikanya kayak ini nah. Kita tuh hari-hari melihat kebaikan orang, dan orang tuh baik benar lawan kita, maka kecenderungan hati kita kena bisa cinta lawan orang itu. Ya kalau hari-hari acil ijah nih menggirimi pian limping, betul tetangga hari pulang dikiriminya pulang pian sup iga. Pagi tadi limping sudah makan panas-panas harum munyamannya acil ijah nih. Kayaknya malam pulang nasi uduk. Oh. Hari-hari sampai sebulan mengirimi pian terus, akhirnya pian jatuh cinta lawan acil ijah. Nah, ujung-ujungnya jadi bini juga Nah, lawan acil ijah. Kenapa? Cinta. Datang di mana cinta? Datang di mata yang melihat kebaikan acil ijah terus-terusan. Sama kita, apabila kita kadang mau melihat kebaikan Tuhan, datang di mana cinta lawan Tuhan? Yang dilihati balanya, musibahnya, datang di mana cinta lawan Tuhan? Maka lihati nikmat yang ada, ini datang dari Allah. Mau kita timbul cinta. Nah, maka cinta ini, cinta tuh bang, banyu katiak bini rasa sirup, paham nabian? Karena cinta, yang tertawa nyaring itu sudah terasai kok. Sudah terasai. Harumnya aja. Padahal cakak ada wayah itu hapak juga Tapi naran cinta narannya ngalihai. Orang cinta ini sulit dipikirkan, kada usah dipikirkan. Kata-katanya gin aneh-aneh aja. Dunia milik kita berdua aja. Datang di mana aneh benar ya kalau. Ampun siapa? Donald Trump aja kaduduk kaduan bocap nang kaya itu. Tapi naran cinta harap maklum. Harap maklum. Nah maka ngalah yang ketiga pulang Isa sudah belum tuntung pemandiran nek. Nah, lalu wallahu alam kan sudah namanya insyaallah wallahu alam. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairi khalqi kullihim ya rabbi min mustafa waghfir lana ma madha ya wasi'an karami wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin taqabbalallahu minkum.